sanes ibadah tapi ibadah wain bisa disalahartikan dan ibadah jadi singkatan. Istri boleh aja dua asal harmonis. Kita memiliki tugas hidup. Memang sarang sapi tegak tugas hidup kita sebagai manusia di alam dunia ini untuk meraih ridho Allah diberikan pedomannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Allah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur lengkap dengan sehat lahir dan batin. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan saja besok atau lusa kita diwafatkan oleh Allah pun sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya dari masyarakat ulama yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin. Semuanya sehat, bahagia, nikmat, karena kita sebagai manusia, alhamdulillah dibandingkan dengan makhluk yang lain, kita adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, seandainya dulu kita ditakdirkan oleh Allah jadi hewan misalnya, luar biasa kita sebagai manusia. Tapi kita pun ya hidup sebagai manusia, jangan terlena, jangan menganggap hidup kita bebas karena kita sebagai manusia, sehingga kita begitu bebasnya berbuat sesuatu. Hidup kita di dunia ini, yang pertama memang sarang sapi tegak tugas hidup. Bilinda bercantan taros dan tak yang kasapi. Kita punya tugas hidup. Apa tugas hidup kita? Ibadah. Ya. Ya. Di Majalengka saja itu diberi nama Majalengka Kota Ibadah.
kesehatan. I-nya indah, B-nya bersih, A-nya aman, D-nya damai, A-nya asri, H-nya hijau, gitu. Berapa resep disingkat? Assalamualaikum, ayo kalau disingkat ASS. Ya. Saya kalau diberi WA ASS itu bingung nggak jawab kumaha. Sedangkan ucapan salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu dan keberkahan. Ya, tapi kalau ASS apa ya? Ini zaman teknologi yang sudah canggih ini, kita harus hati-hati. Kita sambut kemajuan teknologi, tapi kita harus waspada. Diulang pedit, tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum minimal, jangan ASS. Kemudian nulis Bismillah saja, gitu kan? Ya. BSB. Tulis, gitu kan? Kalau bisa dengan huruf Arab, gitu. Kalau tidak bisa dengan huruf Latin. Nah, jadi tugas kita sebagai manusia yang pertama itu adalah ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan fasilitas kepada kita hidup di alam dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu di dalam surat Ad-Dariyat ayat 76. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Kemudian yang kedua, kita hidup di dunia ini punya tujuan hidup. Binatang itu tidak punya tujuan hidup. Bila itu percantan sok tawaskeun ka domba. Ya. Binatang yang dekat aja dengan kita lah. Kepada kucing yang ada di rumah, ya tanya, tujuan hidup kamu apa? Walaupun kucing itu diberi nama yang bagus, kadang-kadang kucing itu lebih bagus namanya daripada manusia. Ya, betul ya? Tahu. Kucing itu diberi nama bagus, gitu kan? Apa tujuan hidup kita di dunia? Tujuan hidup kita di dunia adalah mardhatillah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita hidup di dunia ini, ya, tanpa ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkah. Setumpuk apapun harta kita, tanpa ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkah. Sekuat apapun fisik kita, postur tubuh kita sehebat apapun, tanpa ada ridho Allah tidak akan nyaman. Sehebat apapun rumah kita dan kendaraan kita, ya, yang kita miliki, tanpa ada ridho Allah tidak akan bisa dinikmati. Oleh sebab itu tujuan hidup kita adalah meridhoi ridho Allah, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tugas hidup kita adalah ibadah. Tujuan hidup kita mardhatillah. Nah, dalam rangka meraih mardhatillah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak membiarkan, ya. Tidak membiarkan, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan. Maka ada, ya, pedoman hidup. Apa pedoman hidup kita? Dan As-Sunnah. Hebat, gitu ya. Pedoman hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah inilah, gitu kan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membacanya, mengkajinya, kan?
supaya kita tahu isi kandungannya. Nah, kalau kita tahu isi kandungannya, insya Allah ibadah kita akan beres, tujuan kita akan bisa diraih. Nah, jadi tugas kita hidup di alam dunia ini ibadah. Tujuan kita mardhatillah. Pedoman kita Al-Quran dan nah, selain itu Allah pun tidak membiarkan untuk membina, membimbing manusia supaya manusia itu selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, diberikan tauladan hidup. Siapa tauladan hidup? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya buat kamu di dalam diri Rasulullah ada uswah hasanah, tauladan yang baik. Nabi Muhammad memberikan tauladan yang baik kepada umatnya agar umatnya selamat, bukan hanya selamat di dunia, tetapi selamat di akhirat, selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau kita misalnya hidup dalam rumah tangga, dalam keluarga, ingin bahagia, sukses dunia dan akhirat, kita sebagai orang tua harus memberikan suri tauladan. Kepada siapa? Kita sebagai suami kepada istri, kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Ini sangat ironis kalau misalnya anak kita ingin menjadi anak yang soleh, ingin menjadi anak yang baik, ya, ingin menjadi anak yang selamat dunia dan akhirat, tapi kita tidak pernah memberikan suri tauladan. Dan jangan khawatir misalnya kalau kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita memberikan suri tauladan, uswah hasanah kepada keluarga, kepada anak dan kepada anak-anak kita, tapi misalkan pada kenyataannya istri kita pedegong, gitu kan, hese misalkan diajak ibadah, putra putri kita pedegong, hese diajak ibadah, jangan kecil hati, tong alit mana kalau kita sudah memberikan contoh yang baik, insya Allah, insya Allah. Karena kita sudah membuktikan memberikan contoh. Makanya sebelum baca Quran, Pak Ustadz ya mengiringi dengan doa, ya, diawali dengan doa. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan saleh. Aminah. Gitu ya. Apalagi di zaman teknologi, ya di zaman teknologi kan berdoa itu kan bermacam-macam. Kalau dulu kan kita berdoa aja langsung, ya. Nah, di sini sekarang juga ada yang langsung, ada yang tidak. Sekarang kan ada doa dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan itu ada yang langsung ditulis. Kalau dulu makan pakai papan tulis ya di sana. Sekarang ada zaman teknologi, ada alat komunikasi. Kalau ada misalkan muncul ini doa itu aminan tuh, gitu ya. Karena ditulis aminan itu, amin. Nanti benar kita tulisnya, lah amin, gitu kan, jadi salah arti. Yang pertama tadi tugas hidup supaya hafal. Tugas hidup ibadah. Tujuan hidup mardhatillah atau ridho. Kemudian pedoman hidup Al-Quran dan hadis. Tauladan hidup Kemudian yang berikutnya, kita hidup di dunia ini
juga punya kawan hidup. Siapa kawan hidup? Mukminin, muslimin, ya, sholihin, sholihin. Orang yang beriman itu adalah kawan hidup kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Itu di dalam Al-Qur'an. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Saudara empat kuhibis, istilah bahasa Sunda. Ya. Tidak terhalang. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah apabila terjadilah perpecahan di antara saudaramu itu. Kesananya wattaqullah lakum, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu memperoleh keberuntungan, kesuksesan. Jadi bahagialah kita hidup di dunia ini, ya, punya kawan hidup. Tapi ingat, setiap kita berbicara kawan pasti ada lawan. Siapa lawan hidup kita? Lawan hidup kita secara khusus adalah setan, iblis, tidak jilat. Jadi setan itu adalah lawan hidup kita. Makanya di dalam Al-Quran, di penghujung, ya, ayat 168 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, dan janganlah mengikuti jejak langkah setan. Janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadi setan itu adalah musuh kita, ya. Harus dijauhi. Karena setan itu punya program-program, ya, khusus untuk membinasakan, ya, memporak-porandakan umat manusia. Hati-hati itu. Itu adalah musuh yang nyata. Kita bahagialah punya kawan hidup, ya, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Tapi kita harus hati-hati dengan, ya, dengan setan. Karena setan adalah musuh yang nyata. Aduh, kopi. Mudah-mudahan selama hidup kita di dunia ini, ya, dari mulai kita balik sampai sekarang, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir, sehat batin, ya, dan berkah selamanya. Ketika kita sedang sehat, jangan lupa, jangan melalaikan ibadah, ya, baik ibadah dalam bentuk ta'abbud maupun dalam bentuk ta'abbud, baik ibadah dalam bentuk ritual maupun ibadah dalam bentuk sosial, baik ibadah dalam bentuk maktoh maupun ibadah dalam bentuk ghair maktoh. Ya, mudah-mudahan kita selama ini sehat, taat ibadah, lahir batin sehat, ya, kemudian selamat dunia dan akhirat. Besok atau lusa kita diwafatkan oleh Allah pun, insya Allah kita husnul khatimah, ya, karena yang namanya hidup, yang namanya kematian itu kan kita tidak tahu. Teman saya seperjuangan, ya, yang beberapa kali ceramah di sini, Pak Ustadz Haji Solihin, yang
Mudah-mudahan saja orang tua kita khususnya yang disebutkan tadi Pak Ustadz Solihin berpulang ke rahmatullah, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya dan mendapat tempat yang baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.